Hari ini kamu belajar 行く、来る、食べる、見る、買う、飲む、読む、書く、話す、聞く、寝る、 dan 起きる。皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 hari ini kita belajar 12 kata kerja dasar bahasa Jepang. Kata-kata ini membantu kamu menyebut kegiatan sehari-hari dengan singkat. 行く、 Dibaca 行く、 dan berarti pergi menuju suatu tempat. Gunakan 行く。 saat kamu bergerak dari tempat sekarang ke tempat lain. Kata ini cocok untuk membicarakan pergi ke sekolah, toko, atau rumah teman. Ingat, 行く、 berfokus pada arah menjauh dari tempat pembicara. Kata berikutnya 来る、 dibaca 来る。 dan berarti datang menuju pembicara atau tempat yang dibicarakan. Gunakan 来る、 saat seseorang atau sesuatu bergerak mendekat ke tempat acuan. Kata ini sering dipakai saat mengundang orang datang ke rumah atau kelas. Ingat, 来る、 berfokus pada arah mendekat ke tempat acuan. Apa makna utama? 行く、 Dan 来る、行く、 berarti bergerak pergi. Sedangkan 来る、 berarti bergerak datang. Kapan memilih? 行く、 Pilih saat arah geraknya menjauh dari tempat acuan. Mengapa bukan? 来る、 Karena 来る。 dipakai untuk gerak yang mendekat ke tempat acuan. Jika ditukar, arah geraknya berubah dari pergi menjadi datang. Kata berikutnya 食べる、 dibaca 食べる、 dan berarti makan. Gunakan 食べる。 untuk kegiatan memasukkan makanan ke mulut dan menikmatinya. Kata ini dipakai di rumah, restoran, atau saat membicarakan waktu makan. 食べる、 Berhubungan dengan makanan, bukan minuman. Kata berikutnya 飲む、 dibaca 飲む、 dan berarti minum. Gunakan 飲む。 untuk air, teh, susu, atau minuman lain. Kata ini cocok saat kamu berbicara tentang minum di rumah atau kedai. Bedakan 食べる、 untuk makanan dan 飲む、 untuk minuman. Kata berikutnya 見る、 dibaca 見る、 dan berarti melihat atau menonton. Gunakan 見る。 saat mata menerima informasi dari benda, orang, atau tayangan. Kata ini dipakai untuk melihat foto, menonton televisi, atau melihat pemandangan. 見る、 Dapat berarti melihat secara langsung atau menonton sesuatu. Kata berikutnya 読む、 dibaca 読む、 dan berarti membaca. Gunakan 読む。 saat memahami tulisan dalam buku, surat, atau pesan. Kata ini sangat berguna saat belajar bahasa Jepang melalui teks sederhana. Bedakan 見る、 untuk melihat dan 読む。 untuk membaca tulisan. Kata berikutnya 買う、 dibaca 買う、 dan berarti membeli. Gunakan 買う。 saat kamu mendapatkan barang dengan membayar. Kata ini dipakai saat berbelanja di toko atau membeli makanan. 買う、 Berkaitan dengan tindakan pembeli, bukan penjual. Kata berikutnya 書く、 dibaca 書く、 dan berarti menulis. Gunakan 書く。 saat membuat huruf, kata, catatan, atau pesan. Kata ini sering muncul saat belajar menulis bahasa Jepang. Ingat, 書く、 sebagai tindakan membuat tulisan dengan tangan atau alat tulis. Kata berikutnya 話す、 dibaca 話す、 dan berarti berbicara. Gunakan 話す。 saat menyampaikan kata atau pendapat kepada orang lain. Kata ini berguna dalam percakapan di kelas, rumah, dan tempat kerja. 話す、 Adalah tindakan mengeluarkan kata, bukan menerima suara. Kata berikutnya 聞く、 dibaca 聞く、 dan berarti mendengar atau bertanya. Gunakan 聞く。 saat menerima suara atau meminta informasi dari seseorang. Kata ini dipakai ketika mendengarkan guru atau menanyakan arti kata. Bedakan 話す、 sebagai berbicara dan 聞く。 sebagai mendengar atau bertanya. Kata berikutnya 寝る、 dibaca 寝る、 dan berarti tidur. Gunakan 寝る。 saat seseorang mulai beristirahat atau berada dalam keadaan tidur.
Kata ini sering dipakai untuk membicarakan rutinitas malam. 寝る、 Adalah kebalikan dari 起きる、 kata berikutnya. 起きる、 Dibaca 起きる、 dan berarti bangun. Gunakan 起きる、 saat seseorang berhenti tidur dan mulai terjaga. Kata ini berguna untuk membicarakan waktu bangun pada pagi hari. 起きる、 Adalah kebalikan dari 寝る、 hari ini kamu belajar. 行く、来る、食べる、見る、買う、飲む、読む、書く、話す、聞く、寝る、 Dan 起きる、行く、 ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang kita lihat perubahan bentuknya. 行く、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 行きます、 Ini disebut bentuk sopan. Masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 行って、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 行っている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 行かない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan dekudasai. 行った、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 行きたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 行ける、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 行こう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 行かれる、 Ini disebut bentuk pasif, di. Dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan. Atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 行かせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 行けば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika. Dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 行ったら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau. Dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 行け、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 来る、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 来る、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 来ます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 来て、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 来ている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang.
atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 来ない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 来た、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 期待、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 来られる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 来よう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 来させる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 来れば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika. Dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 来たら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau. Dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 来い、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 食べる、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 食べる、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 食べます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan, orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 食べて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 食べている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 食べない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 食べた、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 食べたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 食べられる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 食べよう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 食べさせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 食べれば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika. Dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 食べたら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau. Dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu.
Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 食べろ、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 飲む、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 飲む、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 飲みます、 Ini disebut bentuk sopan. Masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 飲んで、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 飲んでいる、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 飲まない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan dekudasai. 飲んだ、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 飲みたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 飲める、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 飲もう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 飲まれる、 Ini disebut bentuk pasif, di. Dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan. Atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 飲ませる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 飲めば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 飲んだら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 飲め、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 見る、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 見る、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 見ます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 見て、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 見ている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 見ない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan dekudasai.
見た、 Ini disebut bentuk lampau. Ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 見たい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 見られる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 見よ Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. う、見させる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 見れば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 見たら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 見ろ、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 読む、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 読む、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 読みます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan, orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 読んで、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 読んでいる、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 読まない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan dekudasai. 読んだ、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 読みたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 読める、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 読もう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 読まれる、 Ini disebut bentuk pasif, di. Dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan. Atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 読ませる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 読めば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 読んだら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 読め、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras.
seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 買う、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 買う、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 買います。 Ini disebut bentuk sopan. Masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 買いって、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 買っている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 買わない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 買った、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 買いたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 買える、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 買おう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 買われる、 Ini disebut bentuk pasif, di. Dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan. Atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 買わせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 買えば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika. Dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 買ったら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau. Dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 買え、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 書く、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 書く、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 書きます。 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan, orang yang lebih tua. Di tempat kerja, atau saat menulis secara formal. 書いて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 書いている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 書かない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 書いた、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai.
dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 書きたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. かける、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu, baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 過去、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama, seperti ayo, atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 書かれる、 Ini disebut bentuk pasif, dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan, atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 書かせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu, atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 書けば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum, bukan situasi yang sangat spesifik. 書いたら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 書け、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras, seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 話す、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 話す、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga, dalam tulisan tidak resmi, dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 話します、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing, atasan, orang yang lebih tua, di tempat kerja, atau saat menulis secara formal. 話して、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 話している、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 話さない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan dekudasai. 話した、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 話したい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 話せる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu, baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 話そう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama, seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 話される、 Ini disebut bentuk pasif, dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan, atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 話させる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu, atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 話せば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum, bukan situasi yang sangat spesifik. 話したら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu.
Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 話せ、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 聞く、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 聞く、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 聞きます。 Ini disebut bentuk sopan. Masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan. Orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 聞いて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 聞いている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 聞かない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 聞いた、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 聞きたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 聞ける、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 聞こう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 聞かれる、 Ini disebut bentuk pasif, di. Dipakai saat subjek kalimat menerima sebuah tindakan. Atau untuk menunjukkan seseorang terkena dampak dari tindakan orang lain. 聞かせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 聞けば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 聞いたら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 聞け、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 寝る、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 寝る、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 寝ます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan, orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 寝て、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 寝ている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 寝ない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai.
neta, Ini disebut bentuk lampau. Ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. netai, Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 寝られる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 寝よ Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. う、寝させる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 寝れば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika, dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 寝たら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau, dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 寝ろ、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. 起きる、 Ini adalah kata kerja. Kata kerja punya 14 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 起きる、 Ini disebut bentuk kamus. Dipakai dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga. Dalam tulisan tidak resmi. Dan sebagai bentuk dasar untuk semua perubahan bentuk lainnya. 起きます、 Ini disebut bentuk sopan, masu. Dipakai dalam situasi resmi atau sopan berbicara dengan orang asing. Atasan, orang yang lebih tua. Di tempat kerja. Atau saat menulis secara formal. 起きて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung beberapa kalimat atau kegiatan secara berurutan. Membuat permintaan dengan menambahkan kudasai. Atau memberi izin dengan menambahkan moi desu. 起きている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 起きない、 Ini disebut bentuk negatif, nai. Dipakai untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk meminta seseorang tidak melakukan sesuatu dengan menambahkan deku dasai. 起きた、 Ini disebut bentuk lampau, ta. Dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dalam percakapan santai. Dan sebagai dasar untuk menyatakan pernah melakukan sesuatu dengan menambahkan koto ga aru. 起きたい、 Ini disebut bentuk ingin, tai. Dipakai untuk menyatakan keinginan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Atau menanyakan keinginan lawan bicara dalam bentuk pertanyaan. 起きられる、 Ini disebut bentuk bisa, mampu. Dipakai untuk menyatakan bisa atau mampu melakukan sesuatu. Baik karena kemampuan pribadi maupun karena situasi yang memungkinkan. 起きよう、 Ini disebut bentuk ajakan, ayo. Dipakai untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Seperti ayo. Atau menyatakan niat yang baru diputuskan untuk melakukan sesuatu. 起きさせる、 Ini disebut bentuk kausatif, menyuruh, membiarkan. Dipakai untuk menyatakan menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Atau membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. 起きれば、 Ini disebut bentuk pengandaian. Kalau, jika. Dipakai untuk pengandaian umum atau saran. Menekankan syaratnya sendiri cocok untuk kebenaran umum. Bukan situasi yang sangat spesifik. 起きたら、 Ini disebut bentuk pengandaian. Setelah, kalau. Dipakai untuk pengandaian tentang kejadian tertentu. Sering diartikan setelah atau kalau bentuk ini paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. 起きろ、 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan.
Sekarang kita lakukan satu cek ingatan singkat tanpa nilai. Sebutkan bahasa Jepangnya untuk pergi, datang, makan, dan melihat. Jawabannya adalah 行く、来る、食べる、 dan. 見る。行く、 Apa artinya? Artinya pergi. 来る、 Apa artinya? Artinya datang. Apa bahasa Jepangnya makan? 食べる、 Apa bahasa Jepangnya minum? 飲む。見る、 Apa artinya? Artinya melihat atau menonton. 読む、 Apa artinya? Artinya membaca. 買う、 Apa artinya? Artinya membeli. Apa bahasa Jepangnya menulis? 書く。話す、 Apa artinya? Artinya berbicara. 聞く、 Apa artinya? Artinya mendengar atau bertanya. Apa bahasa Jepangnya tidur? 寝る。起きる、 Apa artinya? Artinya bangun. Hari ini kamu belajar 行く、来る、食べる、見る、買う、飲む、読む、書く、話す、聞く、寝る、 dan 起きる、行く。来る、食べる、飲む、見る、読む、買う、書く、話す、聞く、寝る、起きる、Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。